Best of 5 series. Jangan lupa untuk nonton di Puya 5 menit lebih cepat dan dapetin 25.000 diamond gratis. Masih ditemenin sama Vela dan juga Virgi Rolia yang akan pastinya membuat game ini semakin lebih seru dan juga semakin panas. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian di comment section dengan hashtag yang kalian miliki untuk teman-teman dari GameX Blastering dan juga Beletron Era. Yes, hashtag anti pecah ataupun hashtag BTR win ya. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk download Lita karena Lita teman mabar kamu setiap saat. Iya, tadi aku lagi pengen bahas adalah kehadiran dari 3 pemain mili dari sisinya Beletron Era. Karena menurut aku kalau ketemu yang namanya Lolita dan juga ketemu yang namanya Pain, itu justru malah disadvantage untuk 3 hero mili. Karena ini adalah Hylos, Lolita, dan juga Bane yang kalau kita ngomongin masalah combo wombo combro, kalau kata Ibu Demonstrar, itu pedes banget gitu loh combronya. Cabenya ekstra ya teman-teman. Apalagi ingat juga nih, kalau misalnya Hylos ketemu sama Yuzhong di early game, ini Hylos kuat banget loh. Tapi ternyata Chini sudah mulai datang untuk membantu. Ele akan sedikit kesulitan blood, langsung saja menjadi first blood untuk seorang Valanir. Iya, agak sedikit susah juga karena memang dari seorang Ele tadi juga sudah menggunakan karpet hijaunya atau revitalize-nya untuk mencoba untuk bertahan berhadapan dengan seorang Valanir. Sedangkan Valanir tinggal memainkan pasifnya saja dan juga Dragon Tail-nya untuk berhasil mendapatkan lifesteal terhadap teman-teman dari sisinya seorang GameX Blastering Hylos ya. Ini naga campur unicorn. Unicorn, Centaur Bu, Centaur ya, salah ya. Iya, kenapa jadi unicorn teman-teman? Soalnya Ele walaupun kelakuannya kayak Centaur ya, sebenarnya hati dia tuh unicorn. Iya, gitu gak salah. Bagus banget ya. Plus 100 untuk ngeles, tapi kalau kita lihat juga di bawah ternyata Cincau ditemani sama seorang Sky. Tapi di bawahnya juga masih ada Chell dengan Vivian. Tapi Deadly Catch sudah mulai dikeluarkan juga. Chell bakalan coba untuk mempertahankan, tapi Falling Salmon Cincau refleksnya bagus sekali. Dia paham, dia peka, tapi Sky bakalan agak kesulitan untuk menjadi Vivian. Berhasil menjadi kill untuk seorang Cincau. Sementara itu Ele coba untuk menggelar Glorious Pathway-nya, tapi sayang sekali memang belum bisa mengejar ke arah seorang Valanir. Iya, namanya kalau misalnya ngajak jalan, kadang-kadang kalau nggak diterima itu kan Glorious Pathway dibuka pun kadang-kadang nggak bisa. Gitu. Iya, tak cukup ya teman-teman. Dan ini dia Women's Star League season yang keempat akan memberikan 2 slot nih untuk teman-teman yang masuk ke dalam Grand Final menuju ke dalam Mobile Legends Women Invitational. Tanggal 27 sampai 30 Januari 2022 kita akan saksikan dari berbagai negara siapakah yang akan jadi pemenang untuk juaranya. Iya, siapa yang menjadi juaranya kali ini ya. Tapi ya, kalau kita lihat dari sini Beletron Era dan juga GameX Blastering Gold kali ini masih sedikit dilihat sama teman-teman dari Beletron Era, dan GameX Blastering kali ini masih mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Tapi yang aku pengen notice di sini adalah seorang Cincau yang berhasil dapetin 1 point kill-nya di awal, dan itu bakal memberikan 1 advantage. Karena kalau kita ngomongin melee versus range hero, jelas pasti range hero akan sedikit lebih unggul, tapi kalau ngomongin mid to late game mereka bisa fight yang cukup besar. Tapi Valanir kali ini masih coba untuk melakukan combo-wombo combro-nya sedikit saja dan coba untuk mempertahankan. Mereka akan sibuk di lane-nya sih, jadi hanya akan bertukar damage dan juga bertukar damage antara sang naga dan juga seorang Centaur. Sedangkan di arah bawah sepertinya bakal ada coba fight yang akan coba dilakukan sama teman-teman dari GameX Blastering, karena Bane juga udah turun ke arah bawah, tapi dari sisi tengah juga ada gap dari Earl dan juga Pui yang mencoba untuk mencari posisi, tapi Ele Glorious Pathway dibuka kali ini mencoba untuk membuat slow terhadap teman-teman dari Beletron, tapi masih ada Numenor Blast kena ujungnya karena seorang Vival masih bisa untuk sedikit mundur, tapi Valanir masih mencoba untuk maju dengan 1 Furious Dive dan berhasil dapetin karena seorang Ele. Lagi-lagi kali ini seorang Hylos agak sedikit kesulitan untuk menerima damage yang cukup besar dari Beletron Era. Betul, Petrify yang on point banget tadi dari seorang Valanir, dan ternyata Ciwin bakalan menjadi bulan-bulanan dari seorang Vival itu sendiri. Sementara di bawah Cincau bakalan coba untuk sedikit mengeruk dari gold shield turretnya, tapi di atas yang ngeruk juga lebih banyak nih karena ada Cini dan juga Valanir tentunya, tapi sudah habis minion wave-nya, bakalan coba untuk dipotong sama seorang Valanir. Sementara itu pergerakan di area turtle sudah mulai terlihat dari kedua tim, tapi Sky masih berhasil mengamankan turtle-nya nih Cimela. Iya, tapi sayang sekali purple buff-nya kali masih bisa untuk dicuri sama teman-teman dari Beletron Era dari seorang Vival sendiri ya, bermain dengan sangat baik ke arah jungler, tapi Cincau di arah bawah dikelilingi sama 2 hero sekaligus masih bisa klik Eagle. Cincau masih mencoba untuk mundur dengan dari Flicker. Deadly Catch dibuka hanya untuk memukul mundur dan juga men-secure dari seorang Cincau sendiri, tapi bakal coba untuk diinisiasi. Sudah ada seorang Earl kali ini di arah bottom lane, tapi
Di sisi sampingnya seorang Chell, pecahan dari bombardir dari seorang Cica cukup sakit, tapi ada satu jab di belakang depan Luminance Blast. Kena karena seorang Vivian, dan Vivian berhasil hilang walaupun ditekankan oleh seorang Cincau Vival. Benar-benar targeting yang bagus sekali dari seorang Vival. Iya, sekarang balik lagi buat Beletron Era di sini yang menjadi berat adalah Cini yang harus bolak-balik untuk menjadi damager. Tapi Chell sepertinya bakalan bonyok dipukulin sama 3 orang dari GPX Basreng. Mulai mundur ke belakang, Vival memberikan satu backup tadi untuk membuat jalan pulang dari seorang Chell lebih nyaman lagi. Tapi di arah top lane juga balik lagi Cini akan terus membantu ke arah seorang Valanir tentunya karena Ele bakalan agak sedikit berat meskipun Revitalize sudah dibuka, tapi itu nggak bisa nahan damage dari Nibiru yang terus-menerus dikeluarkan oleh seorang Cini. Iya, dia pakai Nibiru terus-terusan sih. Dan itu cukup banyak ya, 60 damage per satu hit dari Nibiru. Dan di arah bottom lane kayaknya teman-teman dari GPX bakal berfokus saja terhadap turret. Mereka belum bisa dapetin turret ya. Dia harus buka deadly catch. Nggak kena siapa-siapa, it's okay. As long as mereka bisa untuk mukul mundur teman-teman dari Beletron Era dan dapetin advantage. Tapi Luminance Blast kali ini tidak mengenai siapapun dari seorang Earl. Tapi dia berhasil memukul mundur teman-teman dari Beletron Era. Kalau kita ngomongin secara gold, perbedaan sudah ada sekitar 1.500 sampai 2.000 ya sejauh ini. Iya, memang lebih unggul dipegang sama teman-teman dari Beletron Era. Meskipun tadi beberapa objektif juga sudah berhasil diamankan sama GPX Basreng, tapi ternyata Falling Star punya langsung aja mengarah ke arah seorang Cincau. Sepertinya masih bisa selamat karena masih tidak begitu jauh dari area outer turret. Sementara itu Vival berhasil mendapatkan particle buff-nya, Ciwin dan juga 2 orang lagi dari GPX Basreng, Sky dan juga Funi udah bakalan siap untuk mengkontes turtle yang bakalan datang. Glorious Pathway dibuka untuk mengejar ke arah seorang Chell dari belakang. Valanir bakalan mencoba untuk mengobrak Albrecht formasi dari GPX Basreng. Vival berhasil mendapatkan turtle-nya, tapi Ciwin bakalan digempok habis-habisan sama teman-teman dari Beletron Era dan bakal Chell-nya Falling Star Moon yang sangat cantik sekali Civel. Betul sekali, Ele masih mencoba untuk mundur dengan dari Ring of Punishment, tapi lihat sebelah sana punish cukup berat dan dari seorang Cini masih minta selamat dengan sangat baik, tapi Funi mencoba untuk membuka gloom-nya kali ini. Belum ada shockwave dikeluarkan kali ini supaya memberikan punishment kepada teman-teman dari Beletron, tapi Beletron berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan dapetin ke arah turtle dan juga berhasil dapetin ke arah 3 pemain dari GPX Basreng. Bahkan kali turret di arah bawah pun sepertinya akan di-finish sama teman-teman dari Beletron Era dan mendapatkan 2 item penting untuk teman-teman dari Beletron sendiri. Sedangkan di arah tengah, Deadly Catch hanya untuk memukul mundur sedikit, tapi masih bisa di-defense dengan sangat baik oleh teman-teman dari Beletron Era. Malah turret dari GPX Basreng yang rontok 1 per 1. Yes, dipaksa tadi juga dan bahkan Ciwin harus mengeluarkan charge-nya juga. Bakal coba untuk memukul sepertinya ke arah seorang Vival, tapi sayangnya sudah habis dan masih bisa mundur. Ternyata tidak, menjadi double kill untuk seorang Vival. Valanir naganya mengudara mencoba untuk mengambil ke arah seorang Sky, tapi gak bisa. Kalau digencet sama 3 orang, sandwich-nya rapi banget. Makanya ini bakalan berat untuk teman-teman dari GPX Basreng. Tapi Ele sudah mulai hadir dengan Cincau. Outer turret milik teman-teman dari GPX Basreng sudah rontok semua. Sementara dari Beletron Era hanya 1 dari bottom lane yang berhasil diambil. Aku ngerasa di sini dari GPX Basreng belum memaksimalkan draft yang mereka miliki gitu. Dengan tadi seorang Lydia yang clear wave cepat, tabrak bisa dari early gitu kan. Bisa kasih punishment karena teman-teman dari Beletron Era, tapi Luminance Blast kali ini bakal dibuka tidak mengenai siapapun. Tapi at least Chell kali ini bakal coba untuk dipaksa mundur dengan sangat cepat, ditabrakin lagi. Masih bisa untuk mundur, setup ulang, harusnya nggak akan ada fight yang terlalu besar. Tapi kalau kita lihat kali ini ada Lord Turtle by Puya. Gimana kalau kita lihat sejujurnya kalau misalnya mereka main tabrak dari awal dan bisa dapetin advantage dari gold juga ya XP, teman-teman dari GPX Basreng harusnya menang early. Tapi lagi-lagi LA kali ini masih menggunakan Glorious Pathway-nya hanya untuk nge-slowin teman-teman dari Beletron Era dan mencoba untuk selamat. Funi berhasil dapetin ke arah Spin 1 kali dan Lord sepertinya akan diinitiate sama Beletron Era. Iya, tapi lihat gimana Vivian terus-menerus di zoning dan sekarang udah mulai datang juga Chell Valanir yang bakal nutupin dari area belakang. Tapi Vivian benar-benar standby di area depan dan ini jadi satu Lord yang bisa dibilang cukup mudah diamankan oleh teman-teman dari Beletron Era. Tapi mirroring juga sudah mulai dilakukan oleh Cincau dan kalau kita ngeliat dari instant replay, ini benar-benar dari Valanir ya. Ini momen tadi dimana mereka coba untuk ngambil dari turtle-nya itu sendiri dan malah Valanirnya ikut ke takedown. Satu tukar satu sama Ciwin, tapi ketika Cincaunya udah mulai ke takedown dan di sini juga Elenya bahkan ikut ketukar, jadinya malah rugi. Benar, ruginya parah banget sih. Tapi
dari seorang Bane pun baru menyelesaikan War X dan lagi bergerak ke arah Blade of Despair. Sama kayak seorang Clint nih harusnya lagi mencoba untuk menyelesaikan resep terakhirnya 1190 gold yang berarti cukup mahal. Sedangkan dari seorang Funi, Enchanted Talisman dan Eskin One, dia butuh ke arah Glowing atau enggak ke arah mungkin Holy atau Divine Glyph sih. Karena menurut aku Divine Glyph bakal jadi item yang penting banget karena teman-teman dari sisi Bellatrix Era tuh cukup tebal semua. Iya, nah kalau kita lihat juga nih Lordnya bakalan berjalan dari arah bottom lane. Teman-teman dari GPX Basreng bakal coba untuk mendefense dulu naganya. Black Dragon Form dari seorang Valani sudah mulai dikeluarkan dan mulai mengobrak-abrik teman-teman dari GPX Basreng. Bahkan udah ada satu Nomenon Blast juga yang dikeluarkan oleh Ciwin, tapi di belakang dia malah terjebak di antara 4 orang dari Bellatrix Era. Kan coba berbuat banyak yang bakalan mengeluarkan Deadly Catch dan juga Funi coba untuk memberikan tambahan damage tentunya sembari mengkeliling minion yang datang. Iya harus di clear. Untungnya untuk masalah high ground mereka cukup baik ya dengan adanya Deadly Catch, dengan adanya satu mungkin Gloom dan juga Shockwave dari seorang Funi ditambah juga dengan Nomenon Blast. Itu kayak banyak lah optionnya ya. Kalau ngomongin masalah high ground satu persatu dari GPX Basreng. Tapi Bellatrix Era juga hero dive in-nya juga cukup banyak. Dengan ada Falling Star Moon dari seorang Esmeralda, belum lagi nih Biro Patient yang memang benar-benar sakit banget gitu kan, dan juga dengan dari satu Guiding Wind ditambah dengan Circling Eagle dan banyak, bahkan kalau kita ngomongin usual, Matilda, Pakuito, Esmeralda, ini 4-4-nya bisa dive, tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Beatrix di sana. Satu kali shot dan itu sakit banget karena Sun Sky. Betul, pedih banget, pedih ya sampai ke tulang sumsum tentunya. Tapi ini Valanir di depan, itu dia cuman bisa ngelihat Ciwin lewat, tapi dia tahu di seberang itu ada orang, tapi dia tetap tahan posisinya. Ini perang dingin nih, perang antar rumput, perang vision yang akan dijalankan oleh kedua tim, terutama dari Bellatrix Era ya. Funi coba untuk mencegat ke arah seorang Vivian, tapi sekarang udah bakalan menjadi meta solid harusnya untuk teman-teman dari GPX Basreng. Mereka udah mulai tertinggal cukup jauh sekitar 9.000 net worth. Salah gerak mereka bakal terculik, game ini bisa jadi cepat. Iya. Dan kalau kita bisa lihat juga kali ini 12.3 dengan perbedaan gold sekitar 9.000, dan teman-teman dari GPX di sini mereka nggak lihat ada Charlie di sisi samping. Ini bakal jadi informasi yang cukup besar, apalagi Lord sudah datang ke dalam Land of Dawn. Yang mereka bisa jadi backstep dengan sangat baik. Tapi kali ini posisinya mulai kebuka, wave minion di atas sudah cukup banyak, dan akhirnya pun teman-teman dari GPX bahasanya agak sedikit susah untuk nge-fight ke arah Lord karena tugas mereka cukup banyak untuk dipertahankan dari sisi bottom, top, dan juga middle talentnya. Betul. Dan mereka juga nggak boleh gegabah. Tapi teman-teman dari Bellatrix Era pun ternyata sudah bakalan langsung mengamankan Lord yang kedua tanpa adanya kontes dari GPX Basreng. Sulit buat mereka untuk kontes karena sekarang selisih net worth 10.000. Mereka cuman bisa cari keuntungan dari minion, nge-push dari lane yang jauh, ataupun kalau bisa nih mencari satu mistik nanti dari teman-teman Bellatrix Era. Let's say kayak misalnya kayak tadi tuh Vivian, kalau dia kebanyakan di sana, takutnya nanti dia udah kecil, ketika dia maju ke depan keculik, lebih mudah ter-take down. Iya. Itu satu hal yang mungkin bisa dimanfaatkan sama teman-teman dari GPX Basreng. Tapi tentunya buat Bellatrix Era, mereka akan berusaha sekeras mungkin nih untuk bisa mendapatkan satu poin yang pertama. Betul sekali, tapi Lord bergerak ke arah bawah, sedangkan teman dari GPX Basreng lainnya harus mencoba untuk mempertahankan dari sisi high groundnya. Clear wave minion, masih ada Glorious Pathway dibuka. Jenis One sudah diselesaikan sama seorang Funi kali ini, tapi di sisi top lane Falling Star juga dikeluarkan. Cincau masih bisa untuk memundur dan tidak terkena damage dari seorang Chal, tapi dari seorang Esmeralda pun masih berdansa dengan sangat nyaman di dalam Land of Dawn. Ini tempo yang benar-benar slow face banget dari GPX Basreng, dan teman-teman Bellatrix Era yang justru memiliki tempo cukup cepat. Black Dragon Form di pop up kali ini. Tidak ada resource yang cukup lagi. Falling Star Moon, Deadly Catch dikeluarkan, mukul mundur. Jatuh terjadi, Cica berhasil dapetin satu, dan satu lagi seorang Chal juga berhasil hilang dari Land of Dawn. 23 base turret dari GPX Basreng sudah pecah. Wah, tapi ini jadi satu comeback point tentunya untuk teman-teman dari GPX Basreng, karena mereka berhasil menumbangkan 2 orang tanpa take down satu kali pun. Tapi bahaya banget kalau misalnya Vival masih mau dilanjutin lagi, dan bahkan Ciwin harus menjadi korban. Ele datang untuk menjemput adiknya, yaitu Cincau. Funi pun juga jadi ikut. adiknya adalah? Adiknya itu ada 2. Adiknya 2, ya betul. Jadi kakak beradiknya bukan Funi dan... Oh salah, bukan Funi dan... kalau Funi itu kan kakak kandung.
dong. Kalau yang LA itu kakak pungut. Oh gitu. Sedih ya bahasanya. Pungut loh. Le, lu dipungut di mana, Le? Dipungut dari tim sebelah. Gak ikutan gue jokesnya. Enggak dong. Gak ikutan gue jokesnya. Bercanda ya teman-teman. Bercanda ya ampun. Gue gak ikutan jokesnya guys ya. Justru ini kan karena sudah dekat. Virgil Aurelia guys. Wah ya Virgil Aurelia. ampun. Kenal lagi ya elah saudara-saudara. Ini kan maksudnya gini loh. Kalau LA itu kan dia Langsung ada klarifikasi ya guys. Tolong didengarkan. Astaga, sudahlah. Ele mohon maaf ya Ele, aku cuma bercanda. Itu kan kakak angkat maksudnya. Kakak beda emak ya teman-teman. Kata Ele, apa sih gue gak ngerti anjir. Kayak karena kan dia di bawah, ibu kagak denger kita Iya, gitu kan. benar. Kan mereka fokus untuk bermain di dalam game ini nih. Karena balik lagi nih buat GPX Basreng, mereka masih harus nge-catch up dengan network yang cukup tertinggal jauh, sekitar 11.000 network. Iya, tapi Glorious Pathway dibuka lagi kali ini. Masih ada satu Dragon Tail. Tapi akankah kali ini dari sisi Bellator Era? Mereka udah tahu resource sudah mulai semakin sedikit dari teman-teman GPX Basreng sendiri. Akankah mereka coba untuk kontes balik karena Lord sudah mulai datang lagi ke dalam Lane of Dawn? Akankah mereka mencoba untuk yang yaudah kita mainin wave-nya aja, kita butuh 2-3 hero saja di arah Lord dan biarkan 2 pemain dari sisanya Bellator Era mencoba untuk dapetin advantage-nya sendiri. Tapi Vivian kayaknya sedikit mengetahui pergerakan dari teman-teman GPX sendiri dan kali ini mencoba untuk mereveal positionnya, guiding win ke arah depan, mencoba untuk memberikan informasi lebih lanjut dan Lordnya kayak bakal bisa didapatin tanpa bisa dikontes balik sama teman-teman dari sisinya GPX. Wah, sakit itu 1-2 bar tadi dari teman-teman Bellator Era, terutama dari snipernya Cini ya tadi. Itu memang sakit banget ke arah Ciwin. Kalau tadi dia nggak punya absorpsi, bakalan lebih banyak lagi Benar. HP yang terkikis begitu saja. Dari Beatrix Demon Hunter Sword, Malefic Roar, Wind of Nature lagi coba untuk karena Berserker's Fury kah kali ini? Ini satu item yang menarik sih, Elegant Gems diamankan oleh seorang Ele. Ini satu hal yang menurut aku bisa bilang cerdik, karena ini kalau dia bikin ke COD mungkin kayak kemahalan dan dia prioritinya lebih bikin ke arah defense, jadi dia bikin setengahannya aja supaya nanti mananya minimal emang bisa recover dulu, tapi dia juga nggak langsung full commit ke arah COD dan dia bisa jalanin ke Antiquitas kayak tadi dia udah bikin dan udah menuju ke arah Magic Defense juga. Tapi lihat kali ini Lord sudah bergerak di arah tengah. LA cukup sekarat kali ini. Leg of Punishment belum bisa mempunish siapapun dari teman-teman Bellator Era. Glorious Pathway dibuka ke arah depan. Tapi Valanir kali ini masih bisa untuk memfinish, tapi damage yang dikeluarkan Deadly Catch masih cukup sakit dan memukul mundur 3 pemain dari sisi Bellator Era. Tapi lihat Rooney berhasil dapetin ke arah seorang Child ini dalam kematian kedua dari seorang Child. Tapi Vival dan juga Valanir benar-benar harus kabur dengan sangat cepat. Jangan sampai teman-teman dari GPX Basreng tabrakin balik dan malah nge-punish ke arah teman-teman dari Bellator Era. Tapi Cini malah udah siap. Akan kayak apa yang bakal terjadi? Puni kali ini bakal coba untuk di-pass dengan sangat cepat dan berhasil hilang begitu saja. Sedangkan Earl kali ini terlalu sekarat dan Deadly Catch dilepas lagi hiu-hiuannya ya. Untuk bukan Hui yang suka kasih pancing, tapi dari Sky dengan Eoldia dan juga Cloud Attack ya cukup sakit. Cini mundur dengan sangat cepat, tapi Earl, ayo siapa yang mau dipentung? Ayo, awas. Waduh, cukup dark dikdok ya tentunya dari kedua tim, apalagi GPX Basreng dengan defensif yang sangat ciamik tentunya berhasil 2 kali mengusir mundur teman-teman dari Bellator Era. Dan ini dia instant replay by Lita, dimana tadi posisinya Valanir udah cukup sekarat. Oke, memang Elenya ke take down, tapi teman-teman di belakangnya itu jadinya bisa free hit dari belakang dan mereka jadi bisa fokus untuk ngasih damage. Dan di sini nih, ini Ciwin shoot. Kalau kena Valanir itu jantungan sih. Jantungan sih, tapi lihat gak sih, ini ada satu Black Dragon Form yang sudah dibuka sama seorang Valanir. Dia siap mencoba untuk menguji pemain-pemain dari GPX Basreng, tapi LA lihat di sebelah depan dia masih cukup sakit dari seorang Deadly Catch. Tapi Valanir masih cukup tebal, sayang sekali berhasil gila dengan ada di Numenor Blast juga dari seorang Earl. Tapi dive in ke depan, masih ada 1 jab, tapi Vival kali ini masih mencoba untuk mundur dengan sangat baik walaupun ada Mega Kill dikeluarkan dengan adanya LA yang berhasil di shuttle. Tapi di sisi lain juga seorang Vival masih memberikan damage ke arah seorang Cinca. Cinca dipaksa mundur dengan sangat cepat, tapi Vival benar-benar menakutkan. Dia berada di depan menahan badan tapi tidak terpanis sama sekali. Iya, karena awalnya Valanir yang jadi samsak nih bareng sama Chell. Vival dia nunggu di belakang, dia diam di dalam bush yang samping purple buff. Dia tunggu sampai incaran dia keluar, tapi cincaunya memang gak berada di area dia, yang kelihatan malah Funi. Dan akhirnya tadi juga hampir saja memang menjadi satu makanan lagi untuk seorang Vival. Cukup menyeramkan, tapi seenggaknya dia gak terlalu greedy. Tolong, jantungan kita ngelihatnya ya. Min 1 jantung sih guys, min 1 jantung ya. Mohon maaf lahir dan batin, kayaknya Funi harus punya immortality sih. Kalau enggak
aku nggak tahu apakah Twilight Armor bakal jadi satu item yang wise. Karena menurut aku cuma nahan 900 damage. Betul. Jadi agak sedikit kurang brute force kah? Brute force paling dia jadinya Kalau bisa nggak anti-kiras. jalan lebih cepat. Iya, anti-kiras sih. Tapi karena burst juga, jadi agak sulit gitu loh, tricky. Dan juga Patrix dia belum tentu menggunakan snipernya terus-menerus ke arah seorang Funi gitu kan. Makanya ini yang jadi tricky problem untuk teman-teman dari GPX Basreng. Tapi ternyata Immortality. Immortal udah jadi pilihan, udah paling aman dan tebal. Iya betul sekali. Tapi kali ini Lord ketiga. Ingat, keempat ini ada Lord 18 menit yang berarti atributnya sudah lumayan full, Betul. lumayan sakit dan lumayan mencengangkan. Dan kondisi seperti ini bisa jadi end kalau bisa teman-teman dari GPX belum bisa mencuri ke arah Lord ya. Tapi lihat sebelah sana FIFA masih mundur dengan sangat cepat. Valander berada di sisi depan, masih ada Law and Order, masih ada Ring of Punishment. Tapi mereka akan coba untuk paksa reset kah atau bakal coba untuk paksa geser Lord ya? Mereka bakal paksa reset Lordnya. Tadi Lord sudah terreset, Cel langsung bikin ke arah tank fusion supaya jauh lebih tebal aja dari seorang Chao sendiri, walaupun dia udah terkena banyak sekali damage entah itu dengan adanya satu Ice Queen One, dengan itu adanya satu damage yang cukup besar dari Genis One juga seorang Funi. Betul sekali. Ini tolong ya Cini jadi momok banget tentunya karena dengan banyaknya frontliner yang dimiliki sama teman-teman dari Bellatrix Era plus Matilda guiding Wind ke belakang, Cini bisa selamat. Ini Betul. yang bisa jadi satu combo atau bahkan kalau misalnya kayak Valanir berapa kali dia misalnya mengeluarkan Black Dragon Form dan kalau misalnya bisa ditarik pulang pakai Guiding Wind gak jadi mati, TB lagi gantian depannya sama Chell. Ini yang sebenarnya jadi berbahaya tapi memang riskinya dari mereka, dari teman-teman Bellatrix Era. Tapi lihat kali ini 4 lawan 3 kondisinya karena dua pemain dari sisi Bellatrix Era dan lagi di sisi top lane, sedangkan yang nge-defense hanya seorang Sky saja. Lord lagi-lagi di reset, ini udah 2 kali ke reset, kita nggak tahu. Sekarang mereka nungguin kesabaran. Bellatrix Era benar-benar sabar sejauh ini. Mereka nunggu dalam ambush, mereka nunggu kesempatan yang tepat buat teman-teman dari GPX Basreng sendiri mencoba cari kesulitan. Tapi kali ini Cini dan juga Vival udah siap di dalam sana, sedangkan teman-teman dari sisi GPX Basreng kayaknya agak sedikit terpancing kita keluar. Dan dari sisinya mereka pun bakal coba untuk kiting terus nih Bellatrix Era. Terus-terusan kiting dan mereka malah dapetin satu karet ya. Betul, dan bahkan tadi Cincau ya yang berhasil mendapatkan, dan ini bisa jadi satu minimal obat lah ya untuk teman-teman dari GPX Basreng. Karena sekarang makin lama itu kan network tidak lagi berarti ketika item sudah mulai full gitu. Dan ini teman-teman, oke, LA barusan menyelesaikan COD-nya ya akhirnya. Clock of Destiny yang tadinya cuma dibikin separuh dibentuk Elegant Gem dan ternyata udah berhasil diselesaikan. Ini berarti LA bakalan makin sakit lagi dari seginya. Oh tapi dari top lane-nya harus hati-hati juga. Langsung ada Ben sih yang nge-defense karena memang Ben itu dengan Deadly Catch dan juga Il beserta cannon-nya bakal cepet banget untuk dapetin punishment. Tapi lihat sebelah sana Glorious Path bakal coba untuk dibuka sama seorang LA, bakal coba untuk menyelamatkan diri dengan ada Nibiru Patient tadi juga cukup sakit. Tapi sayang sekali Vivian dengan Circle Eagle dan juga satu Nibiru dari seorang Cini cukup sakit. Tapi Deadly Catch berhasil dibuka, Vival masih bisa untuk mundur dengan sangat cepat. Tapi dari seorang Funi belum bisa memberikan tambahan damage, tapi nomor 16 tidak mengenai 2 orang. Tapi Cini masih bisa untuk berlenggang dan juga bebas karena Cincau cukup sekarat. Tapi dari seorang Earl masih coba untuk menahan damage-nya. Dipukul mundur doang, gak ada kerugian dari Bellatrix Era setelah war yang cukup panjang. Wah. Tapi seenggaknya teman-teman dari GPX Basreng mereka cukup rapi juga untuk jemput pulangnya dari seorang Ciwin ya, yang tadi sempat tertinggal di tengah formasi dari Bellatrix Era. Namun memang ketika tidak ada LA, frontliner mereka berkurang dan ini bisa jadi kesempatan untuk teman-teman dari Bellatrix Era nge-all in ke arah Lord yang keempat. Masih balik lagi, Lord ini bakal makin tebal, bakal makin sakit. Deadly Catch bakal dikeluarin kah kali ini dari seorang Sky karena Lord sudah semakin tipis. Tapi teman-teman dari sisi Bellatrix Era masih mempertahankan Lord mereka kali ini. Satu cannon dilepasin lagi ke arah depan. Tapi makin banyak informasi Sky kali ini. Deadly Catch dilepas dan melepaskan ke arah tapi Lordnya masih bisa tuh diambil sepertinya sama teman-teman dari Bellatrix Era, dan teman-teman dari GPX Basreng harus mundur dengan sangat cepat. Sky bakal jadi target utama Black Dragon Form. Mereka bakal paksa untuk fight kali ini. Sedangkan Valandi sudah menggunakan dia punya Black Dragon Form-nya dan Wave mulai memasuki base dari GPX Basreng. Oke, ini kalau suasana di anak-anak GPX Basreng ini nggak apa-apa, ayo bisa reset. Tapi kalau buat teman-teman dari Bellatrix Era, mereka pasti maunya ayo rapihin dulu nih wave-nya. Karena habis ini Lord bakal berjalan di area mid lane. Nah, ini adalah kesempatan mereka untuk mengakhiri game yang pertama. Tapi buat mereka pasti maunya bisa ditahan lebih lama lagi. Jadi teman-teman langsung aja kasih dukungannya #anti pecah atau #BTR win tentunya. Karena ini bisa jadi satu momen terakhir untuk kedua tim. Meta penggaris Israel juga bisa loh. Yap, betul sekali. Tapi kali ini Lordnya masih cukup tebal.
Vivian coba untuk open dengan guiding wing dan juga soul boom-nya. Earl sudah semakin tebal, tapi Viva terlibat terlalu banyak damage. Immortality harus pecah El. Deadly Catch karena depan masih ada Winter Trudge di tangan seorang Viva sendiri. Viva masih bisa mundur, tapi lihat dari belakangnya dikocar-kacirkan. Dengan adanya Stardust Dance dan juga dengan adanya Dragon Tail. Tapi Vivian, Numenor Fest dilepaskan. Base-nya telah expose sangat-sangat luas. Dan Bellatrón Era